warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Abdullah Boris Abdul Nator, dan ini adalah rekan saya. Perkenalkan, saya Nah, kemudian kami di sini memperkenalkan tentang siapa sih sosok Sunan Kalijaga. Dan selanjutnya, biografi Sunan Kalijaga akan dijelaskan oleh saya Ika. Yang pertama ada biografi Sunan Kalijaga. Banyak perbedaan mengenai nama Sunan Kalijaga. Sebagian orang mengatakan bahwa nama Kalijaga itu berasal dari kata-kata bahasa Arab yang telah disesuaikan menurut lidah orang Jawa, yaitu dari kata Kodlizaka yang berarti hakim atau ahli suci. Ada pula yang mengatakan bahwa nama Kalijaga ini berasal dari bahasa Cina, yaitu nama Mas Sakit. Nama aslinya berasal dari kata Oi Samping, kemudian diucapkan menurut lidah Jawa menjadi Sakit atau Ekser dan Sakit, yang kemudian bergelar dengan sebutan Sunan Kalijaga. Menurut cerita, nama Kalijaga juga karena dia bertapa di sungai sampai semak melukat tubuh merapati badannya. Kalijaga artinya menjaga kali, berasal dari kata-kata kali yang berarti air yang mengalir dan kata-kata jaga yang berarti menjaga. Jadi berarti orang yang menjaga semua aliran atau kepercayaan yang hidup di dalam masyarakat. Selain Said atau RM Said dan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1000 dari keluarga bangsawan Bugan yang kini dari bernama Tumenggung Wila Siksa dan istrinya yang bernama Dewi Nawangwu. Kala itu nama kecil beliau adalah Raden Said. Dieja sebagai Raden Said. Berhubung beliau ini adalah keturunan bangsawan, maka beliau memiliki sejumlah nama. Tentu saja ada Kakek Budaya, dan Malaya, Kakek Roban, Tidak Brakti, dan Raden Abdurrahman. Nah, dan selanjutnya masa muda Sunan Kalijaga yang akan dijelaskan oleh Laila. Masa muda Sunan Kalijaga. Tentang masa muda Raden Said ada dua versi. Menurut versi pertama, pada waktu masa kecil Raden Said sudah disuruh belajar agama Islam oleh ayah dan korban. Akan tetapi, karena dia melihat kondisi komunikasi dengan ajaran agama itu, maka juga Raden Said merasa ia melihat rakyat utara yang menjadi utara, sementara bangsawan Bugan dapat dipanen berani berjanji pada revolusi dengan semena-mena dan cara prajurit kaki panen aktifkan dengan semena-mena. Jika ia tidak dapat maka pada waktu malam dan memberikan kepada rakyat miskin. Lama-kelamaan tindakan Raden Said dimaklumi oleh rakyat sehingga ia mendapat hukuman yang ini diusir dari istana. Versi kedua menyatakan bahwa Raden Said benar-benar seorang yang nakal dan jahat. Dan kemudian berkembang dan dia juga merampok dan membunuh sang putra. Ada beberapa pemimpin yang merampok dan selain itu jabatan adalah seorang yang karena kesaksian beliau dapat dalam wajahnya. Pada suatu ketika, wajahnya berampok dan kehidupan. Namun, ia bertekuk sebab benar-benar sangat takut. Dia lalu bertemu kepada seorang orang. Setelah mendengar korban dengan berwarna, beliau bilang perempuan. Akan tetapi sayangnya dalam kehadirannya, Raden Said kemudian kembali kepada Sunan dan Sunan menyuruh Raden Said bertapa. Setelah bertapa, dia diberi pelajaran di bawah dan Sunan. Pelajaran ini diberikan di dalam program sesuatu. Berarti itu dikatakan sebagai pemberian akhir. Selama orang-orang berbagi pelajaran pada Raden Said, dia memberi Raden Said gelar Sunan Kalijaga. Karena hidup Sunan Kalijaga
tahun. Dan kita sudah abad ke-15 sampai yang abad 16. Dengan demikian, beliau juga telah mengalami masa akhir dari kekuasaan kerajaan Majapahit tepatnya pada 1400 Masehi. Nah, untuk guru Sunan Kalijaga, yang pertama Sunan Bonang. Sunan Bonang berperan menjadi seorang guru yang mampu mengubah kekanak-kanakan Sunan Kalijaga menjadi sosok yang patut diteladani hingga saat ini. Setelah itu, atas dakwah Sunan Bonang yang mana mampu menunjukkan kesaktian dalam mengubah buah air menjadi emas. Membuat Raden Mas Said bertaubat dan berusaha menjadi orang yang baik. Bahkan atas hal itu pula Raden Said yang berubah julukannya menjadi Sunan Kalijaga pun turut menjadi anggota dari Wali Songo. Melihat kearifan ilmu dari Sunan Bonang menyebabkan Raden Mas Said ingin belajar dengannya. Dengan cara bahwa dirinya harus bertapa menjadi muridnya. Dengan cara dirinya harus bertapa di pinggir sungai hingga Sunan Bonang menemuinya kembali. Dan menunjukkan dan pembawaan Sunan Bonang menemui Raden Mas Said kembali dan membawanya menuju sampai Gading untuk mendapatkan pembelajaran agama. Yang kedua, Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar adalah sosok guru yang mengajari Sunan Kalijaga akan ilmu ilafi. Beliau ini juga merupakan orang yang pertama di Pondok Giri Ampat Jati. Yang ketiga, Syekh Sutabaris. Syekh Sutabaris adalah seorang guru agama yang tinggal di Pulau Upik yang terletak di kota Demak dan pembawaan Sunan Bonang menemui Raden Mas Said kembali dan membawanya menuju sampai Gading untuk mendapatkan pembelajaran agama. Yang kedua, Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar adalah sosok guru yang mengajari Sunan Kalijaga akan ilmu ilafi. Beliau ini juga merupakan orang yang pertama di Pondok Giri Ampat Jati. Yang ketiga, Syekh Sutabaris. Syekh Sutabaris adalah seorang guru agama yang tinggal di Pulau Upik yang terletak di kota Malaka sekaligus menjadi pusat perdagangan kala itu. Di pulau tersebut, Sunan Kalijaga mendapatkan perintah dari beliau supaya dirinya kembali ke Jawa dan membangunkan masjid sekaligus menjadi penggerak dari Wali Songo. Kembalinya Sunan Kalijaga ke Jawa, kemudian menetaplah diri. Kembalinya Sunan Kalijaga ke Jawa, kemudian menetaplah Sunan Kalijaga di Cirebon dan bertemu dengan Sunan Bonang. Desa tempat bertemunya tersebut dikenal sebagai Desa Kalijaga. Yang keempat, Sunan Gunung Jati. Berdasarkan kisah Hasanuddin, kehadiran Sunan Kalijaga di daerah Cirebon adalah untuk menyebarkan agama Islam sekaligus menuntut ilmu kepada Sunan Gunung Jati. Bahkan disebut pula bahwa Sunan Bonang beserta keluarga Sunan Kalijaga dan Pangeran Kadarajat atau Sunan Raja juga turut berguru pada Sunan Gunung Jati. Kemudian putri dari Sunan Gunung Jati yang bernama Siti Zainab diperistri oleh Sunan Kalijaga dan dikaruniai 5 orang. Strategi dakwah Sunan Kalijaga. Strategi dakwah diawali dengan mengajari masyarakat membaca kalimat syahadat terlebih dahulu dengan ikhlas supaya mereka dapat masuk Islam secara agama. Kemudian setelah berdakwah, Sunan Kalijaga mengenalkan agama Islam kepada masyarakat melalui pertunjukan wayang. Jadi Sunan Kalijaga mengenalkan agama Islam kepada masyarakat di Pulau Jawa dengan menggunakan kesenian wayang. Saat kesenian tersebut, Sunan Kalijaga akan melakon akan mengajarkan syariat-syariat Islam melalui pertunjukan tersebut. Beliau meminta kepada seluruh masyarakat yang datang menonton untuk bersyahadat dan mengucapkan sumpah pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah sekaligus mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Sunan Kalijaga juga mendekati masyarakat secara halus. Serta juga pakaiannya yang tidak pernah bersumpah supaya masyarakat tidak merasa ketakutan akan kehadirannya. Pakaian yang digunakan Sunan Kalijaga bukanlah hanya Islam, melainkan pakaian
anak Jawa sehari-hari. Selain itu, beliau juga memanfaatkan kesenian rakyat dan mengembangkannya sebagai alat dakwah di masyarakat. Sunan Jaga juga dianggap sebagai wali yang populer dan sebagai guru agung. Karya-karya Sunan Jaga akan dijelaskan oleh Ibu. Karya-karya Sunan Kalijaga. Yang pertama ada seni wayang. Wayang kulit di tanah Jawa itu selalu bertuliskan cerita akan Ramayana dan Mahabharata. Nah, untuk kepentingan ilmu dakwah ini, Sunan Kalijaga memberikan pertunjukan wayang dengan corak ulang sehingga muncullah wayang seperti Dimas Kalimasada, Dewa Rudi, dan Punamawan. Dimas Kalimasada adalah bentuk pengembangan dari kalimat syahadat yang mana terdapat nyanyian Hidung Rekto Imponi. Yang kedua, ada seni ukir. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kalijaga juga menghasilkan karya berupa seni ukir dengan bentuk dedaunan. Sejak para wali datang ke Nusantara dari pengembangan dakwah Islam, seni ukir yang berbentuk manusia dan hewan sudah tidak digunakan lagi. Seni ukir dedaunan ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga yang hingga saat ini masih dapat ditemui di dalam alat musik gamelan dan rumah-rumah adat di sekitar Demak dan Kumo. Yang ketiga ada seni gamelan. Sunan Kalijaga juga menciptakan alat gamelan yang mana berupa gong sekaton dan diberi nama syahadataya, bermakna sebagai pengucapan dua kalimat yang padat. Pada zaman sekarang ini, gong tersebut ditaruh pada perayaan Maulid Nabi di sekitaran halaman Masjid Abu Jumah. Tujuannya adalah untuk mengundang masyarakat supaya berkumpul di masjid guna mendengarkan ceramah keagamaan. Yang keempat ada seni suara. Sunan Kalijaga juga menciptakan beberapa lagu. Lagu-lagunya telah dijadikan sebagai lagu tradisional di daerah-daerah tertentu. Sebut saja adalah Ilir-Ilir, Gunung Gunung Patul, Hidung Rumeksa Iponi, Isetoni, dan Teluk Gunung. Bahkan, Sunan Kalijaga juga turut serta dalam penciptaan tempat macapan dan daun muda, yang mana memiliki kolaborasi dalam Arab dan Jawa. Yang kelima, ada baju takwa. Sunan Kalijaga juga menjadi salah satu anggota dari Wali Songo yang memiliki ciri khas, yakni cenderung akomodatif terhadap tradisi Jawa. Bahkan, dalam cara berpakaiannya, Sunan Kalijaga selalu menggunakan lakon. Hal ini jelas berbeda, sebab para wali lainnya cenderung memakai jubah. Sunan Kalijaga juga diyakini sebagai pencipta baju takwa yang kemudian digunakan oleh Sultan Agung. Hingga saat ini, baju takwa ini dijadikan sebagai pakaian adat dan digunakan ketika melakukan pernikahan. Saat ini, baju takwa lebih dikenal dengan surjan. Nah, selesai juga sesi presentasi pada kali ini. Sekarang kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Pada teman-teman ada yang ingin pertanyaan? Oke, jika tidak, akan kami tutup. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.